Masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Putu Trisnanda. Hari ini 1 Juli 2026 adalah Hari Peringatan Bayangkara ke-80 yang acaranya dipusatkan di Satlat Brimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Yang Anda saksikan saat ini, Saudara, merupakan situasi terkini di Cikeas, di mana saat ini situasinya jajaran Polri begitu dari sejumlah pasukan ini melakukan defile di hadapan Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani, ada juga jajaran kabinet dari Prabowo Subianto yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming, kemudian juga nampak sejumlah tamu kenegaraan yang juga turut hadir untuk kemudian menyaksikan sekaligus memperingati peringatan Hari Bayangkara ke-80. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto sempat menyampaikan sejumlah catatan dan juga pengingat bagi institusi Polri agar terus memberikan performa terbaiknya dalam menjaga keamanan sehingga stabilitas ekonomi juga masih terus bisa dijaga. Di mana tadi disampaikan tidak boleh ada kriminalisasi, penegakan hukum harus terus dilakukan, tidak boleh takut. Presiden Prabowo Subianto bilang, kemudian yang menjadi poin utamanya tentu saja bagaimana keamanan dari iklim investasi ini juga turut bisa dijaga oleh Polri. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga mengapresiasi, Saudara, bagaimana kemudian Polri ini turut hadir dalam menjaga stabilitas pangan dengan beberapa kemudian lahan-lahan jagung ini berhasil begitu disiapkan oleh anggota Polri di sejumlah wilayah, termasuk juga menyiapkan dan juga menjalankan SPPG Polri begitu yang kemudian juga tadi disampaikan menjadi salah satu SPPG terbaik berdasarkan sejumlah lembaga survei, pengamat dan juga pihak. Oke. Dan Saudara, di studio Kompas TV dari Menara Kompas masih bergabung bersama Breaking News Kompas TV ada Mas Tiar, peneliti Litbang Kompas. Mas, kalau kita lihat ini defile begitu ya, cukup meriah. Tadi juga sejalan begitu dengan pesan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa Polri harus bisa menjaga iklim keamanan, bukan hanya soal keamanan terhadap masyarakat, tapi juga soal investasi. Kalau Anda melihat dari defile yang kemudian disajikan di depan jajaran kabinet dan juga tamu-tamu kenegaraan, apakah ini juga sejalan dengan pesan yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto? Iya, saya pikir ini juga sejalan juga dengan apa yang dibayangkan oleh masyarakat ya. Artinya kan kalau kita bicara tugas polisi itu kan sebenarnya kan 3 ya. Yang pertama itu melindungi dan mengayomi masyarakat, Lin Yom ya, lalu juga penegakan hukum, dan yang ketiga adalah keamanan dan ketertiban. Nah, sementara kalau kita bicara masyarakat, itu kan ya yang diharapkan masyarakat itu yang pertama-tama yang perlu dia rasakan secara nyata, layanan Polri itu kan memberikan tadi perlindungan dan pengayoman begitu. Nah, dan kalau kita dengar tadi pidato Presiden Prabowo, memang beliau itu diulang-ulang beberapa kali ya, sempat menjadi itu kan secara implisit menjadi pesan utama bahwa Polri memang harus melayani dan harus dekat dengan masyarakat, dengan rakyat. Gitu. Oke. Kalau kita lihat di defile begitu ya, seperti yang saat ini juga sedang ditunjukkan begitu ya di layar Kompas TV. Tadi ada dari SPPG Polri, kemudian juga ada sejumlah dalam pasukan begitu yang memang tugas-tugasnya ini berinteraksi langsung dengan masyarakat begitu. Kalau dari survei kemudian yang ditampilkan juga pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, sebetulnya poin-poin apa saja sih Mas yang menjadi poin utama yang harus diperhatikan oleh Polri? Ya. Ketika itu urusannya terkait dengan interaksi dengan masyarakat dan juga keamanan. Nah, memang hasil survei ini kan ketika kita bicara hasil survei ini kan kita mencoba untuk menangkap
persepsi dari masyarakat Indonesia secara proporsional gitu ya. Kita tidak hanya bicara kelas tertentu, tapi kita berusaha menjangkau seluruh lapisan masyarakat ini. Nah, memang kan kalau kita bicara situasi ini, masyarakat, terutama masyarakat yang berada di kalangan menengah hingga menengah bawah itu ya, dan kelas bawah itu kan yang diharapkan dari layanan Polri itu ya yang bisa mereka akses setiap hari, yang bisa memberikan dampak nyata pada mereka dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, itulah yang menjadi sebenarnya pesan dari masyarakat, bahwa misalnya ketika kita bicara yang levelnya makro gitu ya, yang levelnya elit, memberikan beberapa resistensi terhadap kalau kita bicara apa yang dilakukan Polri mungkin terlalu keluar dari tupoksi utamanya, itu kan memang menjadi perdebatan yang memang menjadi bagian dari dinamika ketika pilihan ini diambil oleh Polri untuk melayani masyarakat. Gitu. Nah, ini kan tinggal nanti tentu Polri dalam perjalanan ke depan melihat sejauh mana batas itu bisa diambil dan sejauh mana itu tidak bisa gitu ya, ketika berrelasi dengan masyarakat. Dan kembali lagi Polri sebagai institusi yang melayani masyarakat kan juga harus memberikan pelayanannya ke seluruh lapisan tadi gitu. Artinya kan perlu disesuaikan juga ketika pelayanan itu ke masyarakat yang di perkotaan dengan masyarakat yang kelas menengah atas. Itu tentu perlakuannya berbeda dengan ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat yang di daerah, masyarakat yang relatif secara kelas itu menengah ke bawah, dengan pendidikan juga yang mungkin berbeda. Gitu. Oke, kalau kita lihat kemarin kan juga sempat ada bencana yang begitu besar begitu ya di Indonesia, khususnya di Sumatera. Nah, ini Polri juga turun. Apakah ini juga berdampak positif begitu dan juga sebagai bukan hanya angka di survei begitu ya Mas, tapi juga di lapangan bahwa ini sejalan perspektifnya, citranya baik karena memang salah satunya juga kehadiran Polri pada saat penanganan bencana itu. Makanya kan menjadi sangat, kita tidak bisa melakukan generalisasi ya. Kita bisa bahkan perlu melihat ini secara kasuistik. Oh, ketika ada bencana ternyata ketika Polri atau anggota yang ada di daerah itu menjadi bagian yang membantu masyarakat secara real, itu kan masyarakat nggak lagi berpikir ini tugas utamamu atau bukan, kan begitu ya. Ini kan makanya inilah yang menjadi tantangan Polri untuk bisa hadir mengambil tugas yang tepat di saat yang tepat juga gitu. Nah, itu kan mungkin yang perlu terus di-exercise gitu, yang perlu dilihat oleh Polri dalam ke depan, kalau mengambil langkah ini seperti apa, kalau melangkah seperti apa, dengan catatan yang menjadi tujuan kan melayani masyarakatnya gitu, bahwa itu mana apa bentuk nyata yang diambil itu kan sarananya saja, berarti tujuan utamanya kan tetap untuk kepentingan masyarakat, itu yang perlu tetap digarisbawahi sih gitu. Oke, artinya jadi sejalan begitu ya Mas, karena kemudian ketika ditanya kepada masyarakat top of mind-nya adalah mengayomi dan melindungi tadi. Oke, kita tahan dulu Mas Tiar, nanti kita akan kembali lagi berbincang, tapi kita akan bergeser untuk menuju ke jurnalis Kompas TV. Ada Rahma Piliang yang sudah bersama dengan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Satuan Latihan Korps Brimopolri Cikeas Kabupaten Bogor. Rahma, bagaimana situasi di sana? Kemudian defile masih berjalan. Apa saja poin-poin yang menarik dan juga ingin disampaikan Polri di peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini? Iya Putu dan juga saudara, memang untuk kita melihat bagaimana di belakang saya, Putu dan juga saudara, ini defile masih dilakukan dan juga kita sudah mengikuti bagaimana rangkaian dari puncak Hari Bayangkara yang ke-80 ini di lapangan Satlat Brimob Cikeas Jawa Barat. Dan bagaimana terkait dengan pendalaman dari tema Hari Bayangkara yang ke-80 ini terkait dengan Polri untuk masyarakat. Saat ini saya sudah bersama dengan Karopenmas Divhumas Polri dengan Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Bapak, ini kan untuk tema yang diangkat pada hari ulang tahun atau Hari Bayangkara yang ke-80 ini adalah Polri untuk masyarakat. Sebenarnya apa makna dari Polri untuk masyarakat dan juga bagaimana refleksinya terhadap Polri dan juga bagaimana terkait dengan pengabdiannya selama ini 8 dekade ini untuk Polri? Baik, terima kasih Mbak Rama.
pada Hari Bayangkara ke-80. Angka 80 ini merupakan perjalanan yang sangat panjang. Tentu ada pendekatan secara historis, secara konstitusi, ya, instrumen, dan terus berkembang Polri bersama-sama rakyat. Yang pertama dari historis, bahwasannya Polri awal adalah merupakan polisi istimewa yang pada masa merebut kemerdekaan sampai dengan pasca kemerdekaan, Bapak Muhammad Yasin mendeklarkan untuk bergabung menjadi satu komponen bangsa. Artinya tadi disampaikan Bapak Presiden bahwa Polri bersama-sama rakyat adalah pejuang. Kemudian dengan dinamika perkembangan dari bangsa secara konstitusi, bahwasannya bangsa Indonesia memiliki kedaulatan yang memiliki juga suatu kepentingan nasional, di mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melindungi segenap bangsa Indonesia, ya, kemudian juga seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, serta juga Polri ikut juga melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Artinya makna dari semua yang disampaikan adalah Polri betul-betul untuk masyarakat, di mana proses perjalanan 80 tahun adalah proses refleksi yang begitu panjang. Konteks sosialnya secara kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwasannya untuk keamanan adalah suatu modal dalam pembangunan, ya, baik itu secara konteks sosial, di tadi ekonomi, pembangunan, dan lain-lain pada program pemerintah. Seperti itu, Mbak Rahma. Kalau kita melihat juga Bapak, kita mengikuti rangkaian dari acara ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, dan juga tadi Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa Polri ini selalu bersama masyarakat, dan dapat kita lihat memang sekarang di belakang kita ini ada masyarakat yang ikut serta begitu ya, pada juga melibatkan ribuan personel dalam rangkaian upacara Hari Bayangkara ke-80. Sebenarnya apa pesan yang akan disampaikan pada upacara ini, Pak? Ya, tentunya pada proses tadi perkembangan secara historis dan kemudian secara konstitusi, pada amanat Undang-Undang Dasar juga pada pasal 30 ayat 4 disampaikan Polri ini berperan dan berfungsi sebagai pemelihara Kamtibmas, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dan penegakan hukum. Tentunya kita bisa melihat saat ini Bapak Presiden menaruh harapan penting bahwa Polri harus berada di tengah-tengah masyarakat, dan Polri tentu akan berada bersama-sama masyarakat, melindungi masyarakat ketika membutuhkan perlindungan, kemudian melayani masyarakat, membantu, dan proses penegakan hukum adalah dalam rangka memberikan perlindungan dan bahkan menciptakan memelihara Kamtibmas. Selain stabilitas tadi, keamanan sangat penting untuk perkembangan dalam bangsa dan negara ini. Tidak lupa bahwasanya Polri juga bagian daripada negara, alat negara, artinya terintegral dalam proses menstabilisasi, kondusif, dan keamanan. Tentu ini menjadi bagian penting untuk modal dari bangsa dalam aspek keamanan. Polri tentu berkolaborasi untuk saat ini, baik kolaborasi dalam semua aspek, ya, ada stakeholder, ada TNI, kementerian, lembaga, dan seluruh komponen masyarakat menjadi bagian penting. Selain kita melihat upacara hari ini sebagai puncak dari perayaan Hari Bayangkara yang ke-80 ya Bapak ya, kita melihat nih rangkaian sebelumnya Pak. Ada bakti sosial, bakti kesehatan, juga ada bazar UMKM, olahraga gini Bapak ya. Ini kalau kita melihat selalu setiap tahun ini bakal ada yang melibatkan masyarakat. Sebenarnya Bapak, bagaimana sih sebenarnya pesan yang disampaikan, dan juga kenapa Polri ini memilih menghadirkan rangkaian ini untuk bersama masyarakat Bapak? Iya, makna dalam rangkaian Bulan Bakti Bayangkara telah dilakukan sejak bulan Mei dan Juni, ya, menjelang 1 Juli. Bulan-bulan bakti kesehatan, bulan-bulan bakti sosial, kegiatan-kegiatan yang bersama-sama masyarakat dan berada di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kemarin UMKM, pasar, bazar murah. Kita tidak memposisikan hanya pada saat acara seperti tahun lalu, tetapi kita mendekatkan kepada masyarakat. Maknanya adalah Polri memang berada di tengah-tengah masyarakat ketika masyarakat membutuhkan Polri. Dan tentunya ini merupakan pada konteks terintegral dengan pemerintah, yaitu bangsa Indonesia. Nah, kemudian pada saat ini juga kita bisa lihat seluruh elemen dan komponen masyarakat kan kita libatkan. Artinya, Polri adalah rakyat. Dari aspek historis Pak Yasin menyampaikan, mendeklarkan bahwa Polri bergabung menjadi satu komponen bangsa, maka tentu perkembangannya sangat strategis. Bapak Presiden tadi menyampaikan pada pidatonya dari aspek untuk menjaga stabilitas dan tentunya keamanan. Jangan lupa dalam perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, borderless, di mana transnasional terus berkembang, Polri terus diharapkan harus modern, mengetahui teknologi, dan bahkan tetap hakikatnya adalah dekat berada di masyarakat. Seperti itu, Mbak.
Nah, berbicara mengenai dengan teknologi dan juga dunia modern saat ini ya Bapak ya, kita melihat ini Polri juga bertransformasi Bapak untuk mengikuti perkembangan teknologi dan juga perkembangan zaman. Bagaimana Polri terus bertransformasi agar tetap menjadi institusi yang modern, profesional dan juga transparan yang dipercaya masyarakat Bapak? Ya, tentu transformasi berjalan ya. Transformasi adalah suatu perubahan di mana pada konteks sosial tadi ada ekonomi, keamanan, budaya, sesuai dengan kebutuhan sosial atau kebutuhan masyarakat. Maka Polri beradaptif ya. Kemudian transformasi yang dilakukan oleh Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sudah menjelaskan pada 4 hal dalam transformasi. Pertama operasional, kemudian ada organisasi, pelayanan dan pengawasan. Tentu ini sustainable, terus berjalan sesuai dengan modernnya Polri adalah kebutuhannya masyarakat, karena integritas dari Polri adalah kepercayaan publik, seperti itu Mbak Rama. Baik. Nah, terkait dengan hal tersebut Bapak, ini Polri juga terus menghadirkan bagaimana dengan layanan polisi 110 begitu ya Pak, ada super apps Polri juga hingga penguatan layanan pengadilan masyarakat. Ini bagaimana transformasi digital ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik Bapak? Ya, kita berkembang adaptif berdasarkan dengan apa kebutuhan sosial di era keterbukaan informasi publik dan bahkan era digital. Tentu masyarakat sebagai bonus demografi saat ini juga kita melihat adanya digital native ya, dari yang sudah lahir sudah mengenal teknologi. Tentu kita mendekatkan masyarakat pada aspek pelayanannya secara profesional melalui layanan-layanan yang berbasis pada digital. Super apps adalah suatu fitur yang memberikan tools ataupun layanan-layanan informasi dan pelayanan lainnya yang berbasis pada satu terintegrasi, kemudian memudahkan masyarakat dimanapun bisa dilakukan. Yang kedua, layanan polisi 110 adalah merupakan layanan quick response dalam percepatan responsibility untuk peningkatan pelayanan untuk menghadapi perlindungan terhadap masyarakat apabila ada gangguan. Maka di sini secara struktural juga berkembang kembali adanya namanya perwira kesemaptaan, perwira yang lebih merespon pada pengaduan masyarakat. Selain dengan pelayanan masyarakat, kita juga melihat ini Polri juga berperan dalam mendukung proyek strategis nasional Bapak ya. Dalam hal ini Polri ini bagaimana memastikan ini dapat pembangunan nasional dapat berjalan dengan aman, tertib dan juga berkelanjutan Pak? Ya, jangan lupa Mbak, dalam semangat gotong royong sebagai suatu kearifan lokal ataupun filosofis dari bangsa Indonesia. Dengan semangat gotong royong, Polri bersama seluruh stakeholder dan seluruh komponen masyarakat, tentu kami yakinkan bahwasanya dalam menuju atau menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045, Polri berkolaborasi bersama-sama seluruh elemen bangsa ini, baik itu kementerian, lembaga, stakeholder lainnya, seluruh tokoh-tokoh masyarakat dan bahkan seluruh masyarakat luas. Kalau berbicara terkait dengan kolaborasi dan juga bagaimana dengan stakeholder lainnya begitu ya Pak ya, kita melihat juga bagaimana dengan Polri dalam ketahanan pangan, makan bergizi gitu ya Pak ya. Bagaimana Pak bisa dijelaskan bagaimana capaian konkretnya dan juga bagaimana kontribusi Polri dalam hal-hal tersebut? Ya, tentu perkembangannya saat ini Polri mendukung yang tadi dalam suatu konstitusi adalah terintegral. Pada aspek keamanan tentu ini akan berdampak yang lebih luas ya. Pertama terkait dengan ketahanan pangan adalah ketahanan bangsa. Ya, dalam perkembangan saat ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, Polri berperan strategis terhadap swasembada pangan khususnya di komoditas jagung. Dan tentunya ini kita melihat dari dampak yang lebih positif dari proyeksi yang ada di ketahanan pangan. Dari mulai pengawasan kita, kemudian pendistribusian, pengelolaan lahan, Polri tetap ikut leading sektornya adalah Kementerian Pertanian, dan kami mensupport dan memfasilitasi, dan kami juga terutama adalah bagaimana melihat dari bagian kelompok tani, dan kemudian juga untuk satuan pelayanan pemenuhan gizi, Polri terus berkomitmen untuk membantu agar pemenuhan gizi sampai anak-anak yang khususnya di daerah 3T ini akan terpenuhi seperti itu. Baik, kita tadi berbicara bagaimana dengan pendekatan dengan masyarakat, kolaborasi dengan kementerian dan juga lembaga. Tapi sekarang kita berbicara dengan terkait dengan internal Polri sendiri, Bapak. Kita ketahui bahwa ini internal Polri juga melakukan pembenahan melalui sistem rekrutmen ya, Bapak ya. Nah, ini apa sebenarnya yang akan disampaikan oleh Polri dengan pembenahan sistem rekrutmen ini dan juga apa harapannya yang ingin dicapai, Bapak? Dalam rekrutmen ya, rekrutmen ada suatu program betah ya, bersih, transparan dan humanis.
Artinya segala sesuatu dalam skema untuk rekrutmen Polri ini berbasis pada transparansi dan kemudian bersih. Kenapa? Dari mulai proses awal pendaftaran berproses sampai dengan kelulusan atau dinyatakan lulus, itu kita langsung berkolaborasi dengan fungsi-fungsi pengawas eksternal. Sehingga hasilnya ketika dihasilkan putra-putri yang terbaik terpilih, ini sebagai jaminan sumber daya manusia yang unggul ada di Polri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kemudian juga pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2026 mengacu tentang disabilitas. Ya, tentu ini juga menjadi bagian penting. Bapak Kapolri pada tahun yang lalu sudah membuka rekrutmen sesuai dengan kebutuhan, di mana ini sebagai acuan untuk equality dan juga berbasis pada menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk berperan aktif memberikan pelayanan Polri melalui kemampuannya. Tentu ini adalah sistem meritokrasi, seperti itu. Kita berbicara internal Polri, rekrutmen, pasti ini berbicara terkait juga dengan pendidikan ya Pak ya. Kita ketahui nih, Polri ini sendiri ini bersama Yayasan Kemala Bayangkari mengelola ratusan satuan pendidikan ya Pak ya, termasuk SMA Kemala Taruna Bayangkara yang kini berstandar IB World School. Apa harapan dari sekolah unggulan ini bisa mendatangkan dan juga bagi generasi masa depan Indonesia, Pak? Ya, tentunya secara konstitusi salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Polri berperan penting ketika membuat suatu pendidikan. Sebenarnya jauh sebelumnya ada 709 pendidikan dari SD, TK, SMP, SMA, pesantren, ya PAUD dan lain-lain yang dikelola oleh Yayasan Bayangkari. Ini suatu program yang secara konstitusi juga mendukung daripada konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada satu sekolah yang kita bekerja sama dengan Yayasan Kader Bangsa, SMA Taruna Kemala Bayangkara. Ini merupakan standar yang kita harapkan sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk menjadi sekolah unggulan bagi Indonesia Emas 2045. Modal dasar atau modal sosial bangsa ini adalah anak-anak saat ini. Nah, inilah yang kita harapkan nanti mereka bisa berkompetisi, baik tidak di nasional saja, tetapi juga secara global di internasional, seperti itu, Mbak. Kalau terkait dengan rekrutmen sendiri untuk SMA Kemala Taruna Bayangkara ini, bagaimana dengan Polri-nya untuk bisa menggait ini ya Pak ya, nanti anak-anak muda atau anak-anak yang akan menjadi generasi Indonesia Emas begitu Pak? Ya, proses ini kan sudah 2 angkatan. Proses pertama animo 11 ribuan lebih dan kemudian diterima 120 ya. Kita bekerja sama Yayasan Kader Bangsa. Kemudian yang kedua animo semakin meningkat 20-an ribu. 20-an ribu ini anak-anak yang terbaik. Kemudian terpilih berkembang menjadi 160 ya. Dan harapannya nanti ini akan lebih lagi bertambah. Tapi paling tidak kita mencoba ya dari aspek sekolah unggulan ini adalah membuat suatu tunas-tunas bangsa, anak-anak generasi saat ini sebagai generasi penerus yang memang kita siap menghadapi secara kancah internasional menuju Indonesia Emas di tahun 2045, Mbak. Kita tadi berbicara bagaimana dengan di dalam negeri. Kita sekarang berbicara terkait dengan keamanan internasional nih Bapak. Kalau terkait dengan kontribusi Polri di kancah internasional melalui Interpol dan juga kerjasama lintas negara dalam penanggulangan kejahatan nih, Polri ini seperti apa pengimplementasinya Pak? Tadi Bapak Presiden mengharapkan dalam dunia global teknologi tidak menutup perkembangan kejahatan seperti narkotika, people smuggling, PPO, ya PPA, kemudian juga scam, judi online, ya. Hal-hal yang bersifat teknologi berkembang ada sisi positif, namun kita juga jangan melupakan ada sisi negatif yang harus kita antisipasi, yaitu adalah perkembangan kejahatan. Maka dalam hal ini Polri berperan dalam international policing melalui Divub Inter, bekerjasama dengan Barreskrim, dan bahkan bilateral maupun multilateral dan bahkan secara global, khususnya di dalam penanganan transnational crime, white collar crime, tadi Pak Presiden sampaikan. Nah, tentu ini menjadi bahan suatu refleksi dengan kebutuhan sosial dan kebutuhan dari masyarakat terhadap kedaulatan bangsa, terhadap kejahatan-kejahatan internasional. Maka bangsa yang berdaulat, maka kita harus mampu
memberikan suatu profesionalisme dalam proses penegakan hukum. Dengan tujuan hukum tadi adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya bangsa Indonesia. Kita juga melihat ini banyak juga ya Pak ya, dari Polri, anggota Polri ini juga terlibat dalam perdamaian dunia gitu ya Pak. Nah kita melihat juga ada yang mendapatkan penghargaan dari institusi di luar begitu ya Pak. Apa makna keterlibatan Polri dalam misi perdamaian PBB melalui pengiriman FPU dan juga IPO bagi polisi Indonesia di dunia? Ya, tadi ada beberapa rangkaian untuk pemberian tanda kehormatan dan juga penghargaan. Ada Nugraha Sakanti. Pada tahun-tahun 2 tahun terakhir ada pemberian Nugraha Sakanti. Nugraha Sakanti adalah suatu penghargaan yang tertinggi dari Bapak Presiden terhadap satuan, di mana produktivitas dari kinerja dan bahkan sumbangsinya kepada bangsa dan negara dan masyarakat ini sangat tinggi. Maka ini menjadi acuan motivasi untuk mendapatkan, tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tadi ada 2 satuan kerja di Mabes Polri dan juga ada beberapa Polda yang menerima Nugraha Sakanti, dan juga atas individunya ada juga personel Polri yang memberikan dedikasinya, pengabdian dan berprestasi, juga mendapatkan kehormatan dari Bapak Presiden berupa penghargaan. Tentu ini menjadi motivasi kita bersama dan ini tentu menjadi bagian untuk meningkatkan profesional dan pelayanan kepada masyarakat. Baik. Di usia yang ke-80 tahun ini Bapak, 8 dekade ini Polri menemani masyarakat begitu Pak, terlibat langsung dengan masyarakat, dan juga tema yang diangkat pada ulang tahun kali ini adalah Polri untuk masyarakat. Pesan dan juga harapan Bapak ini kepada masyarakat dan juga kepada institusi Polri sendiri seperti apa? Bapak Kapolri selalu menyampaikan bahwasannya Polri adalah bagian daripada masyarakat. Polri untuk masyarakat. Walaupun Polri dituntut secara modern dan kemudian adaptif, tetapi hakikatnya adalah Polri tetap berada di tengah-tengah masyarakat. Integritas kami, prestasi kinerja kami adalah kepercayaan publik. Tentu Bapak Kapolri menekankan tingkatkan profesionalisme, tingkatkan sumber daya manusia yang unggul, dan tidak meninggalkan nilai-nilai. Sebagai kompas nilai-nilai di Polri adalah secara moral ada tribrata dan catur prasasta. Hakikat itulah yang kita pedomani sebagai kompas moral dari seluruh anggota Polri atau Bayangkara. Di usia yang ke-80 tahun ini kita berharap Polri ini semakin dekat dengan masyarakat begitu ya Pak ya, dan juga semakin sesuai dengan temanya Polri untuk masyarakat, pengabdian Polri untuk masyarakat. Terima kasih Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunayudo Wisnuandiko sudah berbagi bersama kami di Kompas TV. Terima kasih Mbak Rahma. Langsung dari lapangan Satlat Brimob Cikeas Jawa Barat. Dan saudara dan juga Putu di studio, sesaat lagi kita akan mendengarkan bagaimana dengan amanat dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan kita masih mengikuti rangkaian acara di lapangan Satlat Brimob Cikeas Jawa Barat ini, dan kita akan sesaat lagi mendengarkan amanat dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kembalikan ke studio Putu. Terima kasih Rahma Piliang melaporkan dari Cikeas Bogor. Kita harapkan juga sama begitu ya, upaya-upaya yang telah dilakukan dan juga dijelaskan ini bisa berdampak pada masyarakat. Saudara,